Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, selalu semangat kelas Tahfiz 87. Insya Allah kalian selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baiklah, kali ini kita akan memulai pelajaran. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau lihat sampah-sampah yang ada, silakan diambil. Sampah-sampah yang ada silakan diambil, dirapikan meja sesuai dengan yang rapi, baju yang rapi. Oke, sebelumnya Ibu akan absen dulu. Yang nggak hadir siapa? Oke, berapa orang itu? 4 orang. Yang tidak hadir ada keterangan? Hadir. Sakit, ya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Elang memimpin doa. Semua siap. Nah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Ketua kelas Elang silakan memimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dengan kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dilancarkan, kalian diberi kesehatan, keluarga kalian diberi kesehatan, sampai kalian pulang nanti diberi keselamatan, sehat seluruhnya ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional kita ya. Dengan hikmah ya, kita akan membangun nasionalisme kita, patriotisme kita harus dijaga terus ya, untuk memupuk rasa nasionalisme. Silakan salah satu Najwa, mana Najwa, silakan pimpin lagu, yang lain silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu.
ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Siapa yang tahu arti iman? Ada yang ngerti arti iman? Ya, silakan aja, Peter. Yakin, ya Peter. Silakan. Percaya, ya. Arti iman adalah yakin dan percaya. Dalam hal ini yakin dan percaya akan adanya kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah berjumlah 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami konsep iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Peserta didik mampu memahami tentang konsep iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, paham ya? Sebelum kita memasuki materi, coba materi kita minggu kemarin apa? Tentang menjaga kehidupan melestarikan alam. Oke, kita harus tetap menjaga lingkungan yang telah diberikan oleh Allah, tetap dilestarikan ya, agar tetap terjaga rapi, indah sesuai dengan keindahannya. Jadi harus tetap dijaga. Kita sedikit dulu untuk penyemangat. Silakan. Nah. Oke, lihat tangan ibu, angkat tangannya semua. Putar ke kanan 3 kali, putar ke kiri 3 kali, pegang tangan kawannya sebelah. Oke, ada yang nggak kebagian, ke belakang bisa konsentrasi. Ya, oke, konsentrasi. Oke, ini sampai berempat. Oke, hebat. Oke, sekali lagi coba. Kanan 2 kali, kiri 3 kali, 2 kali 3 kali, pegang mulut. Oke, sudah konsentrasi semua. Oke, siapa? Arisa Bu. Ada yang tidak bisa, ada yang belum konsentrasi, Karisa? Silakan maju sebentar. Silakan kita hukum dulu dia. Kenapa? Belum, sudah sarapan? Sudah sarapan tapi belum konsentrasi. Yaudah, untuk konsentrasi silakan kamu baca surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Konsentrasi biar apa materi yang kalian pelajari hari ini bisa masuk ke otak kalian, bisa kalian pelajari sekarang seterusnya untuk materi hari ini ya. Oke, silakan duduk lagi kembali. Silakan duduk. Sekarang ibu mau bagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Menjadi 5 kelompok, kalian berjumlah ada 30. Jadi ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok. Silakan kalian pilih kelompok yang sesuai dengan ide kalian, yang kalian tahu, yang kalian sepaham. Silakan kalian bagi kelompok.
berjalan tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya naik dan tidak tahu akan kemana. Tentu kita hanya akan menghamburkan bahan bakar. Lama-lama kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Hidup ini harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Lalu, siapa yang mengetahui arah atau tujuan hidup yang benar? Tentu, yang mengetahui secara pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Sebaliknya, mereka yang menjalani hidup tanpa aturan ketika mendekatkan Kelompok satu yang mana? Silakan yang diperiksa. Lihat kelompok satu, hasil kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Kelompok dua juga bangun, kelompok tiga salah satu bangun, kelompok empat satu bangun. Silakan periksa hasil yang kalian kerjakan masing-masing. Coba bangun, silakan kamu periksa ini benar enggak, sesuai enggak, silakan. Taruh aja. Oke, bangun. Yang ini mana? Silakan. Kamu melihat kelompok itu. Sana, kamu lihat situ. Kamu lihat kelompok sana hasilnya. Yang situ lihat bangun. Itu hasilnya dilihat. Oke. Oke. Hasilnya dilihat sudah sesuai belum? Benar, bagus. Ini ada Ini bagus. ini Kita sudah lihat ini. Teman-temannya cukup, silakan duduk kembali. Sudah sesuai. Coba siapa yang mau Makasih banyak ya Fajar. Oke, sudah sesuai. Kelompok satu, ada yang ditanyakan pada kelompok dua atau tiga? Ada yang ditanyakan? Udah jelas? Kelompok dua, ada yang ditanyakan dengan kelompok tiga? Atau kelompok satu atau kelompok lima? Jelas? Ada? Udah jelas semua? Oke, sekarang sudah selesai semua ya? Kita mau mempresentasikan hasil yang telah kalian buat ya. Perhatikan, silakan kelompok pertama, kelompok satu maju ke depan. Maju semua biar membantu ini. Kerjasama dan begini kaki. Oke, silakan perhatikan. Kelompok satu akan mempresentasikan hasil karyanya. Yang silakan. Kami dari kelompok satu yang mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang kitab Taurat dan Nabi menerimanya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, diwahyukan pada abad ke-12 sebelum Masehi, diturunkan di Bukit Sinai. Bahasa kitab Taurat yaitu bahasa Ibrani, dikenal dengan isinya The Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan. Kitab Taurat sebagai pedoman Bani Israel. Kemudian kita ke kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Diwahyukan pada abad ke-10 sebelum Masehi, diturunkan di daerah Yerusalem. Bahasa kitab Zabur yaitu bahasa Kipti.
kitab Zabur atau Mazmur berisikan nyanyian pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan. Kitab Zabur sebagai pedoman bagi Bani Israel atau umat Yahudi. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dimunculkan pada awal abad 1 Masehi, diturunkan di daerah Yerusalem. Bahasa kitab Injil yaitu bahasa Suryani, berisikan pokok ajaran hidup dengan zuhud, menjauhi ketamakan dan kerusakan dunia. Kitab Taurat sebagai pedoman kaum Nabi Isa alaihissalam yaitu kaum Nasrani. Kemudian kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diwahyukan pada abad ke-1 diturunkan di daerah Madinah. Bahasa kitab Zabur, bahasa kitab Al-Quran yaitu Arab. Kitab Al-Quran berisikan pedoman hidup kepada Allah Subhanahu wa taala dan kitab Al-Quran sebagai pedoman bagi kaum besar. Demikian hasil diskusi kami. Bila ada salah kata kami minta maaf. Allah ampun. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah jelas tentang penjelasan dari kelompok 1? Jelas? Sudah jelas benar ya? Ada pertanyaan? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Langsung kelompok 2 silakan presentasikan. Oke, silakan. Perhatikan yang lain. Perhatikan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsep. Pertama adalah ibadah kita bahwa iman kepada kitab Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa dan umat Bani Israel. Lalu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dan diturunkan untuk umat Bani Israel juga. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dan diturunkan untuk Bani Israel juga. Lalu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan untuk seluruh kaum manusia. Sekian dari kami. Bila ada salah kata yang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelas semua untuk kelompok yang lain. Dan silakan ada yang menanyakan. Allah sebutkan kitab Allah. Dari kelompok 1 belum jelas mereka memperjelas. Minta tolong untuk kelompok 2 sebutkan kitab-kitab Allah dan Nabi penerimanya. Yang pertama di kitab Taurat, Nabi penerimanya adalah Nabi Musa. Yang kedua adalah kitab Zabur, Nabi penerimanya adalah Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil, Nabi penerimanya adalah Nabi SAW. Dan yang terakhir kitab Al-Quran, Nabi penerimanya adalah Nabi Muhammad SAW. Oke, hebat ya. Udah jelas kelompok 1? Ya, terima kasih sudah mempresentasikan kelompok 2 ya. Hebat sekali. Ada pertanyaan bisa, kawannya belum jelas bisa dijelaskan dengan baik dan benar. Silakan duduk kembali. Bersiap-siap kelompok 3. Kelompok 3 maju.
Malah bertaruh. Kakak beradik tengah sebelah kiri gua. Sebelah kiri gua. Cara bayar pakai apa aja? Ya, silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Nabi Isa menerima kitab Injil, Nabi Taurat menerima Taurat. Nabi Musa menerima kitab Taurat, Nabi Muhammad menerima Al-Quran, dan Muhammad menerima Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 sudah menjelaskan hasil proyek yang telah mereka buat. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Oke, perhatikan. Terima kasih kalian sudah menghasilkan hasil karya kalian ya. Proyek kita kali ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Coba perhatikan sebentar, Ibu jelaskan lagi ya. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita percaya dalam hati, ucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan, itu artinya yakin dan percaya kepada kitab-kitab Allah. Arti iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah dibagi menjadi 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi kitab Zabur diturunkan kepada Nabi. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi pada Nabi Isa. Kemudian yang terakhir pada kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sudah jelas semua? Oke ya. Terima kasih. Gimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, seru, luar biasa. Luar biasa. Jadi untuk kalian memperdalam materi kita kali ini, silakan kalian lihat Google, lihat buku-buku, baca untuk memahami lebih dalam lagi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Apabila kalian belum paham pula ya, silakan hubung ibu, tanya apa yang belum kalian pahami ya. Mengerti? Oke, untuk materi minggu depan kita mempelajari materi tentang ibadah puasa ya. Kalian pelajari dulu di rumah. Materi kita minggu depan tentang ibadah puasa ya. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.